Amin, Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya melihat Bapak Ibu saudara di sini cerah-cerah semua, puji Tuhan. Kita semua dalam keadaan baik, dalam pemeliharaan dan penyediaan Tuhan. Kecuali yang off cam ya, saya nggak bisa lihat, hanya nama-nama di sini. Tapi it's okay, Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu saudara semua dalam keadaan baik, dalam keadaan pemeliharaan dan penyediaan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi kita semuanya. Kita akan melanjutkan seri khotbah kita yang sudah sampai ke minggu kelima dan masih diambil dari trustworthy atau layak dipercaya, satu seri khotbah yang diambil dari kitab Yesaya. Ya, seluruh kitab Yesaya, tidak seluruh ya, karena kitab Yesaya itu panjang sekali. Kita sudah, ini sudah mempelajari sampai minggu ke-5 hari ini, dan saya akan share pelajaran minggu ke-5 atau khotbah minggu ke-5 dari seri khotbah trustworthy atau layak atau dapat dipercaya. Dan kita ada di minggu ke-5 di God's Holiness. Ya, kita ambil dari firman ini diambil dari Yesaya. Maaf, bukan God's Holiness minggu lalu ya, God's Holiness kita ambil hari ini God's Spirit ya. Roh Allah yang diambil dari teks Yesaya pasal 11 ayat 2 sampai 5. Oke, di sini yang saya 11 ayat 1 sampai 2, tapi kita akan baca sampai ayat 5 ya. Bapak Ibu, saya mendorong Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca Yesaya 11 ayat 1 sampai 5 ya. Demikian bunyi firman Tuhan Yesaya 11 ayat 1 sampai 5. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas yang akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang yang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran, dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Yesaya 11 ayat 1 sampai 5, Yesaya menubuatkan tentang hal-hal yang akan datang, yaitu kedatangan Raja Damai atau Mesias, atau Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang digenapi melalui kedatangannya ke muka bumi pertama kali lewat peristiwa Natal. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam teks tadi Yesaya 11 ayat 1 dikatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ya. Ini berbicara tentang Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita lihat silsilah ini, dikatakan Yesaya dia menubuatkan dari tunggul Isai itu ayahnya Daud, dalam bahasa Inggrisnya Isai, ayahnya Daud. Kita tahu Boaz menikah dengan Ruth, kemudian dari pernikahan mereka lahir Obed. Obed ini memperanakan Isai atau Jese di situ, Obed, Jese, Isai. Dan Isai ini adalahnya David. Dan dari keturunan Daud lahir Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu, makanya dikatakan Tuhan Yesus Kristus anak Daud. Jesus
the son of David. Itu Yesus anak Daud, ya. Jadi ternyata bukan Harley yang anaknya Daud, ya. Bukan Harley Davidson, ya, tapi Jesus Davidson. Jadi yang anaknya Daud itu Tuhan Yesus, bukan Harley. Enggak, ini joke aja Bapak Ibu. Jadi dari teks ini kita bisa melihat bahwa Yesaya menubuatkan bahwa dari keturunannya Isa ini akan lahir tunas, tumbuh dari pangkalnya dan akan berbuah dan melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam ayat 2 dikatakan roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi dari Tunggul Isa ini dari Yesus Kristus ketika dia lahir dan dinubuatkan oleh Yesaya yang hidup 800 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Dia mengatakan bahwa roh Tuhan, ya, roh Yahweh, Tuhan, ini semuanya T-U-H-A-N ini pakai huruf besar ini mengacu kepada Yahweh, nama kudus bangsa Israel yang kalau kita di dalam lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan T-U-H-A-N huruf besar semua, ini mengacu kepada Tuhan, ya. Dikatakan roh Tuhan akan ada pada Kristus, ya. Akan ada roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, tahukah Bapak Ibu hari Sabtu kemarin, tanggal 22 Mei, itu adalah hari pencurahan Roh Kudus. Karena hari pencurahan Roh Kudus itu dihitung 50 hari setelah Paskah, kita merayakan Paskah. Ya, hari Paskah kita sudah rayakan bulan April kemarin. Nah, setelah Paskah dihitung mundur 50 hari, itu tepat kemarin Sabtu. Ya, 50 hari setelah Paskah itu pencurahan Roh Kudus. Ya, dan hari ini sebenarnya kita masih dalam suasana memperingati pencurahan Roh Kudus, ya, yang terjadi di Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ya. Jadi kenapa 50 hari kita memperingatinya? Karena di Kisah Para Rasul ini direkam juga setelah penyaliban Tuhan Yesus Kristus, kematiannya, kemudian hari Minggu dia bangkit dari kematiannya, dan sejak dari penyaliban sampai pencurahan Roh Kudus yang direkam di Kisah Rasul pasal 2 ini, Bapak Ibu, itu 50 hari. Makanya kita juga merayakan 50 hari sejak dari Paskah, yaitu jatuhnya kemarin, itu adalah hari pencurahan Roh Kudus. Memang tentu saja tidak kalender merah, ya, atau hari libur nasional, karena ini lebih sifatnya lebih spesifik untuk umat Kristen. Tidak dicantumkan dalam kalender nasional kita, yang dicantumkan cuma Paskah dan kebangkitan, tapi pencurahan Roh Kudus tidak dicantumkan dalam kalender nasional kita. Tetapi bagi orang Yahudi sampai hari ini, dan bagi kita orang Kristen, kita juga memperingati atau kita merayakan pencurahan Roh Kudus ini, Bapak Ibu. Ya, dan ini direkam di Kisah Rasul, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Dikatakan di situ, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, dalam Yohanes pasal 4 ayat 24, Tuhan Yesus sendiri, ini firman dari Tuhan Yesus sendiri yang direkam di Injil Yohanes, pasal 4 ayat 24, mengatakan bahwa Allah itu roh. Ini perhatikan ya, R-nya huruf besar. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh. Di sini R-nya huruf kecil. Dan kebenaran. Saya ulangi sekali lagi. Ini firman ini diambil dari percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan di Samaria, ya. Dan Tuhan Yesus berkata, Allah itu roh huruf besar, R-nya, dan barang siapa menyembah dia, menyembah Allah, menyembah Tuhan, harus menyembahnya dalam roh. R-nya huruf kecil. Ini roh manusia, roh kita, ya. Atau kalau kita sinonimkan, ini nyawa kita, roh. Ya, nyawa kita, roh kita. Karena roh ini eternal, dia kekal, roh tidak bisa mati. Ya, firman Tuhan mengatakan jangan takut kepada manusia yang bisa membunuh tubuh, ya, tapi tidak bisa membunuh roh. Takutlah kepada Allah yang bisa membunuh tubuh, tapi juga membunuh roh. Nah, ini R ini mengacu kepada roh Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, roh manusia, roh kita. Dan di sini Tuhan Yesus mengatakan kalau kita mau menyembah Allah yang adalah roh, maka kita harus menyembahnya dalam roh, dengan roh kita, dan dengan kebenaran. Ya, Bapak Ibu bisa melihat kita percaya Tritunggal, konsep Three Unite, ya, Three Unity, 3-1. Allah itu adalah Allah anak yang diwujudkan dalam Yesus Kristus. Dia Allah anak ketika dia datang ke muka bumi ini, dia Allah anak. Dan dia Allah Bapa di surga. Dan dia adalah Allah Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga pada kemarin Sabtu 50 hari, ya, atau 50 hari setelah peristiwa Paskah penyaliban tadi kisah Rasul yang kita baca, dia mencurahkan Roh Kudus, ya, Roh Kudus, Holy Spirit. Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita menyembah Allah yang roh itu dengan roh kita. Oh ya, saya tidak bisa menggunakan transition ya, maksudnya animasi, karena ini harusnya berurutan. Bapak Ibu perhatikan gambar ini. Ya. Gambar ini sebelah kiri ya, itu Musa. Ini tentu saja bukan Musa sungguhan, ini bintang film siapa namanya terkenal ya. Kalau Bapak Ibu nonton film Ten Commandments, saya punya CD-nya, sudah nggak diputar lagi, tapi mungkin bisa di browsing lewat internet ya. Jadi setelah bangsa Israel keluar, Bapak Ibu perhatikan Musa dulu ya, yang memegang 2 loh batu, ya, tablet. Jadi tablet itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Musa ya, tapi bentuknya batu, tablet. Tablet Bapak Ibu, kalau sekarang aksesnya pakai tablet komputer maksudnya. Karena zamannya Musa juga disebut tablet, ya. Batu ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan di situ, tahukah bahwa Musa naik ke Gunung Horeb untuk menerima janji Tuhan itu berapa kali? 1 kali, 2 kali, 3 kali? Kita interaktif saja ya. Bapak Ibu tahu nggak berapa kali Musa naik ke Gunung Sinai atau Gunung Horeb untuk menerima perintah Tuhan? Ada yang bisa jawab? Apakah 1 kali? Ya, Ji? 2 kali, Pak. 2 kali. Ada yang lebih dari 2 jawabannya? Ada yang lebih dari 2 kali? Selain Haji Nugroho menjawab. Udah tahu Ayo jawabannya. Jawab. Berapa? Udah tahu jawabannya, jadi nggak bisa jawab. Oh, iya deh, udah tahu jawabannya. Oke, yang belum tahu jawabannya, ayo Bapak Ibu, kita interaktif saja, nggak apa-apa. Tadi Kak Yuli ada mau bilang. Ini ada yang menjawab 5 kali di chat room. Kak Yuli, silakan, Kak Yuli. Berapa kali? 5, Pak Jim. 5. Ada juga di chat room tadi 5 kali. Ada yang lain lagi? Ada 2, ada 5. Ada yang lain lagi? Oke lah, Bapak Ibu. Kelihatannya yang lain
malu-malu gimana gitu ya menjawabnya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawabannya adalah 8 kali. 8 kali. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara nggak percaya, nanti selidiki firman Tuhan ya. 8 kali Musa itu turun naik gunung Horeb untuk menerima 2 loh batu. Nah, yang dia pertama kali, ya kita tahu ceritanya ya, waktu Musa pendakian yang ke-6 kali, nah di situ dia menerima 2 loh batu itu pertama kali. Kita ingat ceritanya ya. Kemudian waktu itu apa yang terjadi? Waktu Musa turun, karena Musa nggak turun-turun lalu lama banget, apa yang terjadi Bapak Ibu masih ingat ceritanya? Bangsa Israel mengatakan, ini Musa kok nggak turun-turun, lalu mereka mulai membangun lembu emas. Ya, waktu mereka keluar dari Mesir, mereka membawa banyak emas dan dikumpulkan oleh Harun, lalu ditempa menjadi lembu emas. Dan mereka menyembah lembu emas ini. Dan mereka mengatakan, inilah Tuhan Allah yang mengeluarkan kita dari Mesir. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Musa melihat itu, dia begitu marah, lalu dia menghancurkan 2 loh batu itu, dan dia menghancurkan lembu emas itu, dikatakan digiling halus-halus, dan disuruh minum tuh orang-orang yang menyembah berhala waktu itu, dan penghakiman Tuhan, ribuan orang mati dihakimi oleh Tuhan pada waktu itu. Nah nanti yang ke-7, yang ke-8 dia naik lagi, baru dia buat lagi 2 loh batu yang baru. Jadi ternyata bukan 2 kali, tapi 8 kali. Nah yang saya ingin Bapak Ibu Saudara perhatikan, kita fokus kepada gambarnya Musa ini yang memegang 2 loh batu. Nah, waktu Musa menerima pertama kali perintah Allah yang Tuhan sendiri tuliskan di atas 2 loh batu itu persis 50 hari kejadiannya setelah peristiwa Exodus, setelah peristiwa mereka keluar dari Mesir. Ya, perjanjian lama. Jadi 50 hari setelah mereka keluar dari Mesir, ya, mereka mendapatkan firman Tuhan. Firman Tuhan turun. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau di dalam perjanjian lama, 50 hari setelah Exodus, ya, kita tahu Bapak Ibu, peristiwa keluaran ini menggambarkan sebenarnya peristiwa Paskah dalam perjanjian baru. Perjanjian lama adalah bayangan, perjanjian baru adalah wujud nyata. Kenapa saya mengatakan peristiwa keluaran itu adalah peristiwa Paskah? Karena kita ingat, Bapak Ibu Saudara sekalian, Firaun mengeraskan hatinya, bangsa Israel tidak boleh keluar dari situ, dan Tuhan memberikan 10 tulah. Ingat ya, 10 tulah. Air berubah menjadi darah, lalat pikat, katak, kemudian kudis, kegelapan, dan seterusnya, hujan batu, dan seterusnya. Ada 10. Tapi mujizat yang ke-10 adalah kematian anak sulung seluruh bangsa Mesir, termasuk anaknya Firaun. Seluruh kematian anak sulung bangsa Mesir, termasuk sampai ke ternaknya, itu mati semua, kecuali bangsa Israel. Waktu itu mereka belum jadi bangsa ya, kita sebut saja orang-orang umat Tuhan, ya, karena nanti mereka menjadi bangsa setelah mereka masuk tanah perjanjian. Ya. Umat Tuhan pada waktu itu tidak mengalami kematian anak sulung. Masih ingat ya, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mengambil anak domba yang tidak bercacat, yang tidak sakit-sakitan, tapi yang sempurna dikorbankan, dan darahnya dioleskan di setiap pintu-pintu rumah orang-orang Ibrani, ya, kita sebut orang Ibrani ya, pada waktu itu. Dan ketika malam hari, tengah malam malaikat mau turun,
ke jalan-jalan Mesir pada waktu itu, dan setiap anak sulung dari Firaun sampai menterinya, sampai seluruh orang Mesir, sampai seluruh ternak orang Mesir mati anak sulungnya. Nah, tetapi anak sulung orang Ibrani tidak mengalami kematian karena malaikat maut melewati setiap rumah-rumah yang memiliki kesaksian, ya, darah domba yang dioleskan di atas tiang-tiang pintu rumah mereka. Nah, tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca Perjanjian Lama, itu adalah bayangan dari wujudnya di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru, domba Paskah itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu masih ingat ketika Yohanes Pembaptis, ya, membaptis, lalu ketika Tuhan Yesus ada di situ, dia mengatakan, lihatlah domba Paskah, domba Allah. Ya. Jadi dalam Perjanjian Baru, domba Paskah, domba Allah adalah Tuhan Yesus yang disalibkan. Jadi makanya peristiwa Exodus, peristiwa keluaran bangsa orang Ibrani dari Mesir adalah peristiwa Paskah dalam Perjanjian Baru. Bisa dapat ya Bapak Ibu paralelisme ini, kesamaan ini. Ya. Jadi di dalam Perjanjian Lama, 50 hari setelah Exodus, firman Tuhan turun, tapi di dalam Perjanjian Baru, 50 hari setelah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, Paskah, Passover, apa yang lewat, maut lewat, kematian lewat, dan setiap Bapak Ibu Saudara sekalian yang memiliki kesaksian darah Yesus dalam kehidupan kita, waktu kita percaya Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, kita diselamatkan. Ya, dialah domba Paskah. Darahnya yang dicurahkan menjadi kesaksian dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, sehingga maut tidak berkuasa dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebagai orang Kristen, kita tidak boleh takut mati. Ya. Rasul Paulus mengatakan, mati adalah keuntungan bagiku, tapi kalau aku hidup berarti untuk memuliakan Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian takut mati, ada yang tidak benar dalam diri Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Karena sebagai orang Kristen, kita percaya, waktu kita percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya bahwa darahnya di kayu salib itu dikorbankan bagi kita. Dialah domba Paskah yang dikorbankan. Maka malaikat maut tidak berkuasa. Roma 6 ayat 23, Rasul Paulus mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Bapak Ibu, manusia paling takut dengan kematian. Ya. Tetapi Rasul Paulus mengatakan mati adalah keuntungan bagiku. Kenapa manusia takut kematian? Karena yang ditakutkan adalah kematian kekal. Bukan hanya kematian fisik, tapi kematian kekal jauh, terpisah dari Allah atau ke neraka. Tetapi kabar baiknya Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita percaya Yesus Kristus Tuhan, ya, kita tidak perlu takut mati. Karena domba Paskah, Yesus Kristus yang disalibkan, waktu kita percaya, darah domba Paskah itu diaplikasikan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga maut tidak berkuasa. Yang tadi saya katakan, Rasul Paulus mengatakan di Roma 6:23, hai maut, di manakah sengatmu? Maut tidak lagi berkuasa. Waktu kita meninggal, waktu kita mati, kita langsung bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak perlu takut, Bapak Ibu. Tapi kalau kita hidup sampai hari ini, Rasul Paulus mengatakan hidup berarti untuk memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu perhatikan, masih di slide ini. Kalau kejadian penting 50 hari setelah bangsa Israel, bangsa Ibrani, orang Ibrani keluar dari Mesir, ditandai dengan turunnya firman, maka 50 hari dalam Perjanjian Baru setelah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, setelah peristiwa Paskah, yang turun adalah Roh Kudus. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, ini statement yang penting sekali.
50 hari setelah bangsa Israel keluar dari Paskah ditandai dengan turunnya firman, karena tadi saya katakan Musa menerima 10 perintah Allah waktu pendakiannya ke-6, di situ perintah Allah firman diturunkan. Tapi dalam perjanjian baru, 50 hari setelah penyaliban Tuhan Yesus, itu adalah turunnya Roh Kudus. Nah, dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman dan Roh Kudus itu berjalan bersamaan. Firman dan Roh Kudus itu inline, paralel. Dia bekerja sama. Itu sebabnya tadi, kalau kita mundur tadi perkataan Tuhan Yesus di Yohanes pasal 4 ayat 24, Tuhan Yesus mengatakan Allah itu roh huruf besar, rohnya Roh Kudus, roh Allah. Dan barang siapa menyembah Dia yang Allah ini adalah roh, harus menyembahnya dalam roh huruf kecil, roh kita, roh manusia, dan kebenaran. Jadi waktu kita menyembah Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus menyembah dengan roh manusia, tapi hati kita harus diterangi dengan Roh Kudus terlebih dahulu. Makanya di dalam Yohanes pasal 6 ayat 63, Tuhan Yesus mengatakan rohlah yang memberi hidup. Perhatikan ya, artinya huruf besar. Roh Tuhanlah, Roh Kuduslah yang memberi hidup yang kekal. Daging sama sekali tidak berguna. Perhatikan Bapak Ibu yang saya kasih stabilo warna kuning. Perkataan-perkataan yang kukatakan, itu firman Tuhan, yang kukatakan kepadamu adalah roh, huruf kecil, dan hidup. Firman dan roh berjalan bersamaan, berhubungan, paralel, inline, sejajar, ya, serasi, saling melengkapi. Makanya kalau kita menyembah Tuhan, Bapak Ibu, kita tidak bisa menyembah dengan ngeroh saja. Istilah ngeroh yang saya pakai ini orang Kristen yang nyentrik, yang aneh, ya, yang tidak membumi, ya, yang pakai bahasa-bahasa yang ngeroh. Oh, saya melihat Tuhan seperti halilintar turun, dan saya melihat laut, ada batra, dan saya lihat ombak. Dia memakai bahasa-bahasa yang aneh. Ya, ini kita sebut dengan orang Kristen yang ngeroh. Ya. Kalau kita hanya menyembah Tuhan dengan ngeroh saja, Bapak Ibu, kebaktian ibadah yang aneh-aneh, itu bisa memimpin kita kepada penyesatan. Kenapa? Karena tidak ada kontrolnya. Nah, firman Tuhan adalah kontrolnya. Tapi di satu sisi lain, kalau kita hanya menyembah Tuhan dengan firman saja, kita akan cenderung legalistik. Legalistik adalah taat pada aturan, hukum. Ya, kita menutup Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Kita menutup karya-karya Roh Kudus, buah Roh, karunia Roh, dan pekerjaan Roh Kudus. Kita tidak percaya dengan hal-hal yang sifatnya rohani. Tapi yang balance, yang seimbang, yang benar adalah firman dan roh berjalan bersamaan. Dan Tuhan Yesus tadi mengatakan Allah itu roh, barang siapa menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Dan perkataan-perkataan yang Tuhan katakan adalah roh dan hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus menyembah Tuhan dengan roh, dan kita harus juga menyembah Tuhan dengan firman. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita perlu baca firman Tuhan setiap hari. Karena dengan firmanlah kita menyembah Tuhan. Dan dengan roh kita, manusia, kita menyembah Tuhan. Masalahnya Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti saya akan jelaskan. Masalahnya, roh kita tidak terbuka, kita tidak memahami firman Tuhan. Nah, sebelum sampai ke situ, kita lanjutkan di teks kita, Yesaya pasal 11 ayat 2 tadi, firman-Nya mengatakan, roh Tuhan akan ada pada Yesus Kristus, Taruk Isaya tadi. Ya. Ada roh hikmat dan pengertian, nasihat dan keperkasaan,
roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ini berpasangan Bapak Ibu. Hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, dan takut akan Tuhan. Ini 3 poin yang saya ingin bagikan pada hari ini. Tapi sebelum sampai di situ, mari kita lihat. Ya, kita lihat poin pertama. Kita lihat poin yang pertama. Di dalam Kristus, Roh Allah memampukan kita untuk memiliki hikmat dan pengertian. Tadi firman-Nya mengatakan roh Tuhan akan ada padanya roh hikmat dan pengertian. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu kita percaya kepada Tuhan dan kita menerima Roh Kudus, maka Roh Allah yang dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya memampukan kita untuk memiliki hikmat dan pengertian. Apa hikmat? Hikmat adalah kebijaksanaan untuk membedakan bukan hanya baik dan benar, bukan hanya membedakan hitam dan putih, karena sekarang kita hidup dalam era bukan untuk membedakan hitam dan putih, tetapi kita membedakan hitam dan abu-abu, atau putih dan abu-abu, white and broken white. Hitam dan putih gampang membedakannya, tapi putih dan putih abu-abu butuh hikmat, butuh wisdom. Ya. Antara benar dan salah gampang membedakannya benar dan salah. Terang dan gelap gampang membedakan terang dan gelap. Tetapi kita hidup pada hari ini, kita harus membedakan mana yang benar dan mana yang hampir benar. Hampir benar berarti salah. Kita perlu wisdom, kita perlu hikmat. Ya. Kita perlu hikmat untuk memprioritaskan skala prioritas yang benar dalam kehidupan kita. Kita perlu hikmat untuk mendiscern, membedakan hal-hal yang kita tidak pahami. Dan kita perlu pengertian untuk mengerti hal-hal yang tersembunyi, memahami hal-hal yang tampak di depan mata, tetapi tidak demikian di balik mata. Artinya di balik yang kita kelihatan, kita perlu memahami seluruh pengertian ini, Bapak Ibu. Nah, kabar baiknya, melalui karya paripurna Tuhan Kristus, Yesus Kristus, paripurna berarti sudah selesai di kayu salib. Bapak Ibu Saudara saya, kita diberikan hikmat dan pengertian. Kita diberikan wisdom and understanding. Kita diberikan hikmat dan pengertian melalui Roh Kudus. Melalui pribadi Allah, Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Saya ingat ya, kita menerima Roh Tuhan, Roh Kudus. Kita dimampukan untuk memahami kebenaran rohani. Kebenaran rohani yang tidak bisa kita ketahui sendiri. Apa maksudnya? Bapak Ibu perhatikan. Ya. Di dalam 2 Korintus pasal 3, Rasul Paulus mengatakan, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Bapak Ibu pakai pisau yang tumpul, nggak tajam, frustasi ya. Tetapi pikiran mereka menjadi tumpul. Rasul Paulus mengatakan pada jemaat di Korintus, orang-orang ini pikirannya tumpul. Kenapa tumpul? Nggak cepat memahami, nggak cepat mengerti. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara yang pelajar, saudara yang mahasiswa, saudara yang bekerja, kalau saudara punya Roh Tuhan, Roh Kudus, saudara akan diberikan pengertian untuk memahami pelajaran dengan baik. Diberikan pengertian untuk memahami materi kuliah dengan baik. Diberikan pengertian untuk menguasai pekerjaan Bapak Ibu. Ya, mengenal product knowledge yang Bapak Ibu tahu apa yang Bapak Ibu kerjakan. Bapak Ibu diberikan kreativitas, pengertian. Ya. Rasul Paulus mengatakan, tetapi pikiran mereka menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Perhatikan bagan di sebelah kanan screen Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Manusia kita adalah manusia tubuh yang memiliki jiwa dan memiliki roh. Perhatikan, saya ulangi lagi. Kita manusia, kita memiliki tubuh, 5 indera, pelihat, perasa, pencium, pendengar, peraba, dan perasa. 5. Tubuh kita. Manusia kita punya tubuh. Kita tinggal dalam tubuh.
yang punya 5 indera tadi. Pelihat, pendengar, pencium, perasa, dan peraba. Betul? Ya. Tapi kita juga manusia jiwa. So, jiwa. Jiwa ini meliputi ada 3 area jiwa. Pikiran, kehendak, dan emosi. Kita bisa sedih, kita bisa senang, kita bisa tertawa, kita bisa berpikir, kita bisa merancang, kita bisa bertindak, kita bisa menyusun strategi, kita bisa menganalisa. Itu soul, jiwa. Ya, manusia jiwa. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, intinya kita ini adalah manusia roh. Kalau saya sinonimkan itu nyawa, roh. Ini sifatnya kekal. Dia tidak bisa mati. Waktu kita meninggal, tubuh kita mati. 5 indera tadi mati. Tubuh jiwa kita juga mati. Kita tidak bisa berpikir. Kita tidak bisa menganalisa lagi. Kita tidak bisa sedih. Ya, dan senang. Kita tidak bisa punya kehendak lagi. Itu juga mati. Tapi kita punya manusia roh yang kekal. Dan untuk menyembah Tuhan yang adalah roh, kita harus mengaktifkan manusia roh kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Masalahnya orang yang berdosa, rohnya mati. Maksudnya rohnya mati itu mereka tidak bisa melihat. Rasul Paulus tadi mengatakan pikiran mereka tumpul. Kalau baca Alkitab nggak mengerti. Baca Alkitab ngantuk, baca Alkitab jadi kewajiban untuk memenuhi kalender disiplin rohani. Mereka tidak memahami, tidak mengerti. Firman Tuhan yang dibaca tidak hidup, tidak berbicara, tidak memberikan makanan kepada manusia rohnya. Makanya hidupnya sama, kelakuannya tidak pernah berubah. Rohnya mati, tumpul, pikiran mereka tumpul. Karena ada selubung yang menyelubungi manusia roh ini. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ayat 16 Rasul Paulus mengatakan, tetapi apabila hati seorang berbalik ini bertobat ya, kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Selubung yang membuat kita tidak bisa melihat, tidak bisa menyembah roh Tuhan, karena kita menyembahnya dengan pikiran. Ya. Kita tidak bisa mengerti hal-hal yang rohani, karena kita manusia jiwani, begitu jiwani kita, begitu soul, ya semuanya dipikir, semuanya dianalisa, nggak bisa mentaati firman Tuhan secara sukarela. Ya. Dan kita kadang-kadang terlalu daging, terlalu tubuh. Ya. Yang kita pikirkan makan, minum, hal yang enak, yang nyaman. Nggak salah, kita perlu makan, minum. Ya. Tapi manusia daging ini menggambarkan manusia yang begitu duniawi, yang hanya pikirannya tertuju kepada perkara-perkara dunia, tidak tertuju pada perkara yang rohani. Kabar baiknya, Rasul Paulus mengatakan apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan menerima Roh Kudus, maka selubung tadi diambil daripadanya. Dan kita bisa mengerti firman Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran firman-Nya. Lalu ayat 17 dikatakan, sebab Tuhan adalah roh. Ini Rasul Paulus mengulangi lagi ya. Seperti perkataan Tuhan Yesus di Yohanes pasal 6 tadi. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaannya. Alasannya kenapa sebagian orang begitu terikat dengan dosa, mereka tidak bisa lepas dari dosa, dari ikatan. Ada yang terikat dengan merokok, ada yang terikat dengan minum, ada yang terikat dengan pornografi, ada yang terikat dengan game, internet game. Kenapa? Karena di situ Bapak Ibu tidak merdeka, karena tidak menyembah Tuhan yang adalah roh. Kita hanya menyembah dengan jiwa kita. Kita tidak memahami perkara-perkara yang rohani. Kita tidak mengerti hal yang rohani. Nah, dalam situasi seperti ini, ibadah kayak hari Minggu ini menjadi kewajiban, menjadi beban. Hal-hal yang rohani dianggap beban, nggak ada enjoy lagi. Untuk baca firman, berdoa, bersekutu, melayani, menginjil, memuridkan, ibadah seperti ini dianggap beban. Karena tidak ada kemerdekaan di situ. Yang ada adalah perbudakan.
ikatan, bondage. Tapi kabar baiknya, setiap tadi orang yang berbalik tadi, Rasul Paulus mengatakan tadi, apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari Pentakosta kita merayakan Pentakosta ini. Kita mengucap syukur karena Roh Kudus memberikan kita wisdom and understanding. Kita diberikan hikmat dan pengertian. Hal-hal yang terselubung tidak lagi terselubung. Kita bisa mengerti perkara-perkara yang rohani. Kita bisa mengerti perkara-perkara bukan hanya rohani. Tapi tadi saya katakan, Bapak Ibu diberikan kemampuan untuk mengerti pelajaran dengan baik. Untuk mengerti kuliah saudara dengan baik. Untuk bisa menyusun skripsi saudara, tesis saudara, disertasi saudara, penelitian saudara. Saudara bisa memahami, membaca teks literatur dengan baik. Saudara bisa memahami job description saudara kalau saudara bekerja. Kalau saudara berbisnis, saudara bisa memahami, saudara punya understanding, saudara bisa pemahaman. Bukan hanya hal rohani, tapi juga hal yang bukan rohani. Dalam pekerjaan, studi, dan seterusnya. Poin yang kedua. Di dalam Kristus, Roh Allah, Roh Kudus yang kita peringati Pentakosta, pencurahan Roh Kudus 50 hari Sabtu kemarin, memampukan kita untuk memiliki nasihat dan keperkasaan. Tadi Yesaya pasal 11 ayat 2 dikatakan Roh Tuhan akan ada padanya roh hikmat dan pengertian. Kita sudah membahas poin pertama, roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Kita akan membahas nasihat dan keperkasaan. Saat ini kata nasihat dan keperkasaan mungkin identik dengan strategi dan kekuatan. Nasihat kita bisa mengaplikasikan sebagai strategi. Dan keperkasaan adalah kekuatan, kemampuan. Ya. Kombinasi kedua kata tersebut berbicara tentang kemampuan untuk merancang tindakan yang benar. Kita bisa ya melakukan firman Tuhan. Kita bisa melakukan pekerjaan yang dituntut dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara bekerja. Saudara bisa diberikan kemampuan, kekuatan untuk studi dengan baik, kuliah dengan baik. Saudara bisa diberikan kemampuan, kekuatan untuk perform, untuk menerima achievement, prestasi dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saudara salesnya meningkat. Kalau sudah bekerja, ada promosi. Sudah diberikan kemampuan, nasihat, dan kemampuan. Strategi dan kekuatan. Dan kita diberikan kekuatan untuk merancang, melakukan hal yang benar. Dan didukung kemampuan untuk memahami, untuk melihatnya. Hal ini ada di dalam kehidupan kita, di mana kita waktu kita mengalami kesulitan, atau waktu kita tidak dapat menanggapi suatu situasi karena keterbatasan manusiawi kita, tapi kita diberikan kemampuan untuk mengerti hal-hal yang tidak dimengerti oleh manusiawi. Tuhan memampukan Bapak Ibu Saudara dan saya melalui Roh Kudus-Nya untuk hidup dengan strategi dan kekuatan. Karena itu kita dimampukan untuk memutuskan tindakan yang benar dalam situasi yang berbeda-beda. Makanya saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Kristen yang penuh dengan Roh Tuhan harusnya adalah orang Kristen yang berhasil dalam hidup ini. Ada amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena ada pemikiran demikian. Kenapa saya perlu mengatakan demikian? Karena ada pemikiran seperti itu. Seolah-olah kehidupan rohani kita dengan kehidupan duniawi kita, pekerjaan, usaha, studi, itu kayaknya dunia yang berbeda. Enggak Bapak Ibu. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan berhasil dalam hidup ini. Kalau saudara punya Roh Kudus, saudara akan berhasil dalam studimu, dalam kuliahmu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu. Ada paralelisme, ada kesejajaran, Bapak Ibu. Dan di sini Roh Tuhan, Roh Kudus memampukan kita. Poin yang ketiga, di sini ada satu perkataan dari Bishop Jure Mora, ini pendeta kita di gereja di Filipina. Bishop, pengawas gereja, penilik gereja.
Dia mengatakan, we need the presence of God more than answers from God. Kita memerlukan hadirat Tuhan lebih daripada jawaban-jawaban yang kita minta dari Tuhan. Karena hadirat Tuhan yang tadi memampukan Bapak Ibu Saudara sekalian kita untuk kita memiliki hikmat, memiliki pengertian, memiliki nasihat, dan keperkasaan. Poin yang ketiga, di dalam Kristus Allah Roh Kudus memampukan kita untuk mengenal dan takut hormat akan Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan. Saya mendorong terutama anak muda ya, terutama saudara yang ada di Gen Z ya, Gen Z, generasi Z atau milenial. Saudara harus mengenal Tuhan. Saudara harus takut dan hormat kepada Tuhan. Kekristenan bukan playing games, Bapak Ibu, saudara sekalian. Apa yang saudara lakukan hari ini, datang ibadah, ini bukan sesuatu kegiatan lain. Ini inti dari kehidupan kita. Roh Allah memampukan kita untuk mengenal Tuhan dan takut, hormat akan Tuhan. Maksudnya takut dan hormat akan Tuhan apa? Jika kita sendiri, nggak ada orang lain yang lihat, apakah yang kita lakukan menghormati Tuhan? Atau karena mumpung nggak ada orang yang lihat, kita lakukan apa yang kita mau, yang berdosa. Di dalam Kristus Roh Kudus memampukan kita untuk mengenal Dia dengan baik, dengan benar, dan memampukan kita untuk takut dan hormat akan Tuhan. Saat kita percaya pada Tuhan, kita juga bisa mendekat kepadanya dan mengenalnya dalam arti yang sebenarnya. Tidak hanya head knowledge, pengetahuan kepala, tapi kita mengenal dan menyembah Tuhan dari hati kita, dengan keintiman kita. Perhatikan, Roh Kudus yang kita rayakan, yang kita peringati, pencurahan Roh Kudus, memberi kita kemampuan untuk berjalan dalam penghormatan yang suci bagi Tuhan. Melalui karya Tuhan dalam kehidupan kita, kita dapat menjalani kehidupan yang memperlihatkan loyalitas, kesetiaan, dan ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1, 2, dan 3 mengatakan, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Perhatikan anak-anak muda, ibadahmu yang sejati adalah engkau hidup dalam kekudusan. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita sejati. Roh Kudus memampukan saudara-saudari untuk hidup dalam takut akan Tuhan, dalam hormat. Takut bukan karena takut dihukum, tapi takut dalam nuansa arti hidup yang menghormati Tuhan. Inilah panggilan kita sebagai orang percaya, untuk mengenal Tuhan dan berjalan dalam penghormatan kepadanya. Dan tentu saja ini memberikan kesenangan dan kemuliaan bagi Tuhan yang menciptakan kita, Bapak Ibu saudara sekalian. Perhatikan Bapak Ibu, ini harusnya sequential ya, harusnya keluar satu persatu, tapi tidak bisa karena saya menggunakan metode lain dalam share screen ini. Kita tahu perintah yang pertama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Bapak Ibu, dalam ibadah kita kepada Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan, bukan hanya dengan kepala kita, tapi dengan hati kita, dengan kekuatan kita, tangan kita, apa yang kita lakukan. Hidup ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan dengan kebiasaan kita, dengan habit kita, kita mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian menjalani kehidupan yang diberdayakan oleh Roh Kudus? Dan kalau iya, bagaimana kehidupan yang diberdayakan Roh Kudus ini terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari?
Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari kita menghormati Tuhan, takut akan Tuhan? Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari kita hidup dalam kekudusan? Minggu lalu kita membahas kekudusan. Maaf, 2 minggu lalu ya, God's Holiness. Sudah bisa mengakses di kanal YouTube Ebenezer Jogja. Apakah hidup Bapak Ibu saudara-saudari yang diberdayakan oleh Roh Kudus mencerminkan kehidupan yang diberdayakan oleh Roh Kudus dalam keseharian kita? Bagaimana ini terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari? Hal apa yang Bapak Ibu saudara dan saya kita bisa lakukan secara berbeda untuk lebih memahami firman Tuhan dan menuruti suaranya? Apakah ada area dalam hidup Bapak Ibu saudara-saudari yang menghalangi kita untuk hidup dalam ketaatan kepadanya? Jika ada area-area yang belum kita tundukkan, berikan kepada Tuhan, yang menghalangi kita, yang menyelubungi kita untuk mengerti firman Tuhan, saya rasa ini mungkin hari yang tepat untuk menyerahkan, mungkin itu berhala, habit, bad habit, kebiasaan buruk yang Bapak Ibu saudara-saudari miliki, supaya kita bisa memahami firman Tuhan, supaya kita bisa mentaati Dia. Dan terakhir, bagaimana kita bisa bertumbuh dalam keintiman kita dengan Tuhan. Dan tentu saja, pertumbuhan iman ini untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa share, men-sharingkan, membagikan, baik secara lisan maupun tulisan, apa yang Bapak Ibu saudara-saudari dan saya alami kepada orang lain, dalam bentuk kita menjangkau mereka, untuk mereka mengenal Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita semua dalam memperingati hari pencurahan Roh Kudus ya, kemarin 50 hari dan hari ini hari ke-51. Setelah Paskah, saya berdoa momen ini saya tidak ngeroh-ngeroh ya, artinya saya berdoa. Tapi saya berdoa Bapak Ibu Saudara betul-betul dijamah oleh Roh Kudus. Dan Rasul Paulus tadi mengatakan selubung yang menyelubungi mata hati rohani saudara yang tidak bisa melihat kebenaran firman Tuhan, yang nggak bisa dimengerti, saudara bisa mengerti. Dan hidup saudara dan saya diberdayakan, dimampukan oleh Roh Kudus, bukan hanya untuk hal-hal yang rohani, tapi juga dalam keseharian kita, dalam studi, pekerjaan, membangun rumah tangga, profesi. Bapak Ibu saudara sekalian, ada jaminan kita menang dalam hidup ini. Karena Tuhan, Roh-Nya tinggal dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sama berdoa untuk setiap jemaat yang hadir di ruang Zoom ini, maupun yang nanti melihat tayangan di YouTube nanti. Roh Kudus, Engkau menjamah setiap hati pada saat ini. Dan Engkau menerangi akal budi kami. Engkau menerangi hati kami, Engkau menerangi akal budi kami, sehingga kami bisa mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, segenap kepala kami, dengan akal budi pengertian kami, dengan segenap tangan kami, dengan segenap kekuatan kami, dan dengan segenap habit kebiasaan kami. Karena kaki melambangkan jalan yang kami pilih, cara yang kami pilih, jalan-jalan yang kami pilih dalam kehidupan ini. Apakah memuliakan Engkau atau tidak memuliakan Engkau? Tuhan, hamba berdoa dalam suasana peringatan pencurahan Roh Kudus ini, Roh Kudus betul-betul hadir dalam kehidupan setiap kami, Tuhan, dan memampukan kami untuk memiliki hikmat dan pengertian, memiliki nasihat dan keperkasaan, dan memiliki roh pengenalan dan takut akan Tuhan yang membuat kami berhasil dalam hidup ini, berhasil dalam membangun keluarga,
berhasil dalam pekerjaan kami, profesi kami, berhasil dalam studi kami, berhasil dalam ibadah kami, dalam pengenalan akan Engkau, dan dalam pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Setiap yang percaya mengatakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.